Shalom, perkenalkan nama saya Elsania Pandahuki dengan NIM 2521015, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Aspek ekonomi dapat berupa penghidupan yang merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Karakteristik sosial ekonomi pada masyarakat Sumba. Interaksi sosial ekonomi oleh masyarakat Sumba dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama resiprositas, kedua barter, yang ketiga menjual. Resiprositas, cara pertukaran barang dan jasa yang pemberian itu diberikan dengan tujuan agar menimbulkan kewajiban untuk membalas suatu pemberian yang pada gilirannya pun akan menimbulkan kewajiban serupa menjadi suatu mata rantai memberi pemberian dan kewajiban timbal balik yang tak putus-putusnya. Barter, pertukaran objek secara timbal balik tanpa ada sangkut pautnya dengan uang dan sedapat mungkin mengurangi biaya-biaya transaksi sosial, budaya, politik, dan atau transaksi pribadi. Menjual, transaksi yang bersifat sendiri dan sebagai tujuan akhir yang terjadi pada waktu barang atau jasa ditukarkan dengan uang. Dari ketiga sistem pertukaran di atas, sistem barter merupakan cara termudah mendapatkan barang atau jasa tertentu yang diperoleh dengan imbalan berupa barang dan jasa pula. Dalam ekonomi umma, ketiga cara pertukaran itu semuanya dilakukan secara bersamaan. Alasan masyarakat lebih mengutamakan sesuatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang mengemban terciptanya hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat atau unit sosial yang lebih luas orang itu terhisap. Di Sumba terdapat tiga sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat, yaitu hukum adat, hukum gereja, dan hukum negara. Hukum adat, apabila suatu persengketaan diselesaikan menurut hukum adat, maka secara adat orang akan merujuk kepada apa yang diajarkan oleh leluhur mereka. Para tetua kabihu atau tetua adat sebagai penguasa yang berwenang menyelesaikan persengketaan tersebut. Yang kedua, hukum gereja, apabila yang diutamakan hukum agama atas nama disiplin gereja sehingga majelis jemaat yang berwenang memutuskannya. Hukum negara, jika persengketaan tidak dapat diselesaikan baik para tetua adat maupun majelis jemaat secara memuaskan, maka melalui hukum negara merupakan jalan keluar terakhir. Sekian dan terima kasih.